Selamat sore teman-teman semua. Hari ini kita akan belajar tentang mekanika fluida khususnya untuk saluran tertutup. Dari setelah UTS ini nanti pembahasan kita ini akan fokus pada saluran tertutup, setelah itu saluran terbuka ya. Dan ini khusus untuk fluida yang jenisnya cair, bukan fluida gas, karena nanti ilmu rumpun kita ini, teknik lingkungan, dia akan lebih banyak belajar tentang fluida untuk zat cair, bukan fluida untuk gas. Nah, kalau fluida gas, kira-kira ilmunya untuk apa gitu? Untuk jurusan apa tuh biasanya? Nah, kalau yang gas itu biasanya berhubungan dengan ilmu-ilmu di teknik kimia gitu-gitu, teknik fisika, teknik industri gitu. Dia lebih banyak fokusnya itu nanti pada fluida gas. Nah, kalau kita teknik lingkungan ini seringnya ini berhubungan dengan zat fluida yang cair. Kayak contohnya penerapan yang di mana? Di pipa-pipa air gitu ya, di ATB, terus di drainase, di instalasi pengolah air gitu. Gitu ya. Nah, kalau untuk yang udara gimana? Kalau untuk udara kita nggak sampai ke instalasi alatnya gitu. Nah, kalau air ini kan kita membuat bangunan airnya. Tapi kalau yang gas itu kita tidak sampai membuat kayak misal pengolahan udara dengan elektrostatik presipitator. Nah, kita nggak bisa, bukan ilmu kita untuk membuat mesin elektrostatik presipitator itu. Nah, bisa dipahami ya. Biasanya siapa yang membuat elektrostatik presipitator? Ya teknik-teknik yang dari fakultas kayak industri. Sebenarnya teknik lingkungan itu nggak ada jauh ya ilmunya dengan teknik industri, maksudnya tidak serumpun. Karena untuk teknik lingkungan ini biasanya di bawahnya itu, maksudnya yang selinier itu teknik sipil, bukan teknik industri. Jadi kalau di kampus-kampus lain, teknik lingkungan itu sebenarnya ada di bawah teknik sipil, fakultas teknik sipil gitu ya. Nah, kalau teknik industri itu biasanya gabungannya itu kayak teknik kimia, teknik fisika, teknik elektro gitu. Sebenarnya kita itu tidak serumpun kalau dengan teknik industri, cuman karena di sini adanya teknik industri dan teknik lingkungan, maka kita mau tidak mau ya menjadi satu fakultas. Oke, itu ya intermezzonya kuliah hari ini. Kita masuk ke bahan kajian yang akan kita bahas di saluran tertutup ini. Yang pertama kalian akan belajar apa itu saluran tertutup ya di pendahuluan. Terus selanjutnya kehilangan energi, terus major losses dan minor losses. Ini major losses ini maksudnya kehilangan energi yang mayor, yang besar. Kalau minor yang sedikit. Jadi kehilangan energi yang besar dan kehilangan energi yang sedikit. Terus penerapannya nanti di sistem perpipaan. Nah, ini lainnya ini maksudnya nanti kalau misalnya waktunya cukup akan saya berikan bahan kajian tambahan, sub bahan kajian tambahan seperti kayak penerapannya turbin gitu ya. Kadang kan di air ada turbin, terus pompa gitu dan sebagainya. Oke, kita masuk ke materi. Jadi apa sih sebenarnya saluran tertutup itu? Nah, saluran tertutup itu sebenarnya adalah pipa. Nah, dulu di awal udah pernah saya sampaikan ya, saluran tertutup itu maksudnya adalah pipa. Pipa yang bagaimana? Pipa yang bertekanan. Pipa yang bertekanan itu apa? Pipa yang dialiri air dalam keadaan penuh. Jadi ini full pipanya ini full isinya airnya itu full. Nah, kalau misalnya nggak penuh gimana? Kalau nggak penuh tekanan dia tidak dinamakan
pipa bertekanan. Nah, dia tidak dinamakan dengan pipa bertekanan. Jadi dia bukan masuk dalam pembahasan saluran tertutup. Bisa dipahami ya. Nah, kegunaan dari aliran dalam pipa ini apa? Kegunaannya biasanya untuk mengalirkan air minum ya, air bersih gitu. Supaya apa sih kok pakai pipa? Kalau kita ngalirin air minum, air bersih itu, ya supaya tidak terkontaminasi oleh luar. Nah, kan baik. Jadi kalau dari distribusi ke masyarakat ya, ketika nyampe di masyarakat dia tidak terkontaminasi oleh sekitarnya. Nah, gitu. Terus di sini juga dikatakan manfaatnya ini pipa itu jalur yang diambil tuh lebih pendek. Nah, sehingga lebih menghemat ya kan, dari segi kos mungkin, dari segi waktu mungkin ya kan. Kenapa jalur yang diambil ini bisa lebih pendek ya? Karena pipa bertekanan ini dia punya tekanan yang besar sehingga pengalirannya itu punya kecepatan yang besar. Nah, sehingga jalur yang ditempuh itu lebih pendek. Bisa dipahami ya. Kemudian, pipa bertekanan dapat dipergunakan untuk menghindari kehilangan air akibat rembesan dan penguapan yang dapat terjadi pada saluran terbuka. Jadi kalau kayak saluran terbuka, itu kan airnya itu ada yang menguap, ada yang merembes ke tanah gitu kan. Nah, jadi keunggulannya kalau kita pakai saluran tertutup itu kurang lebih seperti ini. Oke, dan ini sedikit merefresh minggu lalu sebelum UTS, sebelum di pertemuan 6 ya, kalau nggak salah di pertemuan 6 itu kita belajar tentang persamaan Bernoulli. Ya, persamaan Bernoulli untuk aliran steady satu dimensi. Untuk aliran steady, maksudnya steady masih ingat ya, steady. Aliran steady adalah aliran yang kecepatan, tekanan, densitas, nah itu tidak berubah dalam waktu ke waktu. Jadi kecepatan, terus tekanan, terus densitasnya itu adalah konstan. Nah, yang kalau kemarin yang dirumuskannya itu adalah Z, ini adalah ketinggian, plus P plus V. Nah, ini sebenarnya awalnya kan gini ya rumusnya itu. Kalau nanti kalian ketemu rumus yang lain ya, rho GH atau rho GZ ya, ditambah P atau P dulu boleh, P tambah rho GH tambah setengah rho V kuadrat. Nah, ketika kalian ketemu rumus ini juga nggak apa-apa, nggak usah bingung. Ini adalah sama seperti ini. Kenapa bisa sama? Karena ini ketika kita bagi dengan rho G, hasilnya akan menjadi seperti ini. Ya. Nih, ini bagi rho G, coret ya kan rho G. Sorry. Yang dicoret bukan GH, tapi rho G. Nih ya, rho G-nya dicoret tinggal H atau tinggal Z ya. H atau Z itu kan ketinggian ya, sama. Lalu P per rho GH. Kita tulis di sini. Terus setengah rho V kuadrat. Ini rho-nya berarti kan kalau dibagi kan kita coret ya rho-nya. Berarti tinggal setengah V kuadrat per G ya. Ada G-nya ya, gitu. Nah, ini nilainya, ini adalah konstan tetap, tidak terjadi perubahan dari waktu ke waktu.
Nah, di sini ada keterangannya kalau Z ini adalah elevasi. Elevasi itu berarti kan tinggi pipanya dengan tanah gitu. Nih, ini elevasi namanya ya yang di sini. Nah, terus PPROG-nya ini apa? PPROG ini adalah tinggi tekanan. Jadi tekanan yang ada di dalam pipa ini. Terus V2 kuadrat per 2G ini menunjukkan apa? Menunjukkan kecepatan fluidanya. Ya, kecepatan fluida di dalamnya. Nah, ini kan kalau ada air kan berarti kalau ada air mengalir kan ada kecepatan. Ini ingat ya, penerapannya ini yang di sini nih kita udah belajarnya ini tentang fluida dinamis. Ya, fluida itu pasti bergerak, fluida tersebut pasti bergerak. Kalau di pipa ini ya, di saluran. Nah, terus ini tuh kita juga bisa tuliskan ya, karena dia konstan, artinya dari pipa 1 ke pipa 2, pipa 2 ke pipa 3, pipa 3 ke pipa 4, itu nilainya adalah sama. Sehingga kita bisa tulis ini, Z1 plus P1 per rho G plus V1 kuadrat plus 2 per 2G sama dengan Z2 plus P2 per rho G plus V2 kuadrat per 2G. Artinya ini kan apa ya, energi ya, kalau dibilangnya ini persamaan Bernoulli ini, energi di pipa 1 sama energi di pipa 2 itu sama. Nah, energi itu kan ada kumpulan dari gaya-gaya ya, kumpulan dari tekanan-tekanan gitu ya, kumpulan dari sesuatu yang bisa menyebabkan perpindahan ya kan, gaya itu. Oke ya, gitu ya, paham ya sampai sini. Nah, tapi realitanya ternyata energi itu secara realita dia tidak mungkin sama gitu. Kalau tadi sama karena dia steady, diasumsikan dia itu tidak terjadi perubahan kecepatan, tekanan, dan tadi ya massa jenis ya. Nah, jadi realitanya itu di fluida itu tidak mungkin sama. Kenapa nggak mungkin sama? Karena dia ada gesekan. Sehingga yang gesekan itu yang menyebabkan energinya itu berkurang dari pipa 1 ke pipa 2. Contohnya gini, ini ada suatu benda kalau di fisika dulu, ketika dia diberi suatu gaya, ya, maka dia akan menghasilkan gesekan. Gitu. Yang menghambat gaya ini. Jadi awalnya dia kalau misalnya dia ditarik ini bisa nyampe perpindahannya segini, tapi karena ada gesekan dia jadi terhambat, nggak sampai ke sini, nggak sampai di sini, tapi mungkin cuman di sini. Nah, bisa dipahami ya. Jadi di realitanya itu dari pipa 1, energi di pipa 1 itu tidak sama dengan energi di pipa 2 karena adanya faktor gesekan tadi. Nah, sehingga kalau ditulis di dalam suatu persamaan, nah ini ditulis ulang, tapi untuk yang pipa keduanya, dia harus ditambah dengan gesekan tadi, yang menghambat tadi, gitu. Atau yang kita namakan dengan kehilangan energi tadi. Ya, baru dikatakan sama kalau di pipa 2-nya itu sudah ditambahkan dengan kehilangan energinya yang dari pipa 1 tadi. Dan kehilangan energi ini dia diklasifikasikan menjadi 2 jenis, ada yang mayor, ada yang minor. Nah, untuk yang mayor yang tadi ya dibahas di awal-awal tadi, mayor ini yang kehilangan energi besar. Nah, dia
seringnya ini digunakan menghitungnya itu ya, besar kehilangan energi mayor itu bisa dicari dengan persamaan Darcy-Weisbach dan Hazen-William yang paling sering digunakan. Nah, persamaan Hazen-William dan Darcy-Weisbach itu tadi seperti ini, HF sama dengan F L per D kali V kuadrat per 2G. HF-nya sendiri ini adalah kehilangan energi. Ini mayor ya, untuk mayor ya. Kehilangan energi mayor. Nah, F-nya ini adalah koefisien gesekan. Koefisien gesekan. Nanti ini ada nih rumus untuk mencari F-nya sendiri. Terus L-nya adalah panjang karakteristik pipa. D-nya adalah diameter pipa. Ini beda penulisan aja ya, lambang beda penulisan lambang aja, tapi sebenarnya ini sama diameter pipa. Terus V di sini adalah V kecepatan aliran, G-nya adalah gravitasi. Nah, koefisien gesekan atau F itu tadi itu bergantung pada beberapa parameter aliran. Apa aja parameternya? Nah, ini penerapannya ini pada pipa yang halus ya, pipa halus. Nanti kalau pipa kasar, dia beda lagi tuh penentuan F-nya. Nah, ini karena di pipa halus, nah parameter yang mempengaruhi itu yang pertama kecepatan aliran. Jadi semakin apa ya, kalau kecepatan aliran ini semakin dia cepat alirannya, maka gesekan yang terjadi itu kan semakin kecil. Gitu ya. Jadi kecepatan dengan gesekan, kecepatan dengan koefisien gesekan itu berbanding terbalik. Terus diameter pipa semakin dia besar, gesekan yang terjadi di dalam pipa semakin besar apa kecil? Besar ya. Karena semakin besar diameter pipa itu kan berarti kan permukaannya pipa ya, luas permukaan pipa itu kan semakin besar. Kalau luas permukaannya besar ya, luas pipanya itu ininya besar, jadi gesekan itu semakin banyak terkena, aliran itu semakin banyak terjadi gesekan dengan permukaan pipanya gitu. Ini berbanding lurus ya berarti ya. Kalau kecepatan tadi berbanding terbalik dengan koefisien gesekan, kalau diameter ini berbanding lurus. Terus kekentalan zat cair. Kekentalan zat cair dalam bilangan Reynolds. Apa itu? Nanti kita bahas ya, apa itu bilangan Reynolds. Nah, semakin kental alirannya, nah nanti semakin besar atau kecil, nanti terlihat di bilangan Reynolds. Apa itu bilangan Reynolds? Nah, bilangan Reynolds ini adalah nisbah antara gaya kekentalan dan inersia. Nah, nisbah itu adalah perbandingan angka ya. Perbandingan angka antara gaya kekentalan dengan gaya inersia. Gaya kekentalan yang berarti kekentalan dari fluidanya. Terus inersianya ini adalah gaya yang disebabkan karena adanya percepatan ya. Percepatan itu kan adanya laju kecepatan ya, ini ya. V kecepatan. Nah, dinyatakan dalam rumus ini Reynolds sama dengan VD per V kecil, viskositas ya, kekentalan kinematik. Kalau V besar ini adalah kecepatan aliran, D-nya adalah diameter pipa. Nah, bilangan Reynolds ini selain dirumuskan dengan VD per V, ini bisa juga dirumuskan dengan Rho kali VD per mu. Nah, mu ini adalah viskositas dinamis. Viskositas dinamis ini viskositas yang sering kita bahas sebelumnya, ya. Viskositas di bab-bab awal dulu. Nah, kalau viskositas kinematis ini sebenarnya juga turunan dari rumus ini. Nah, viskositas kinematik itu sebenarnya adalah rasio
dari viskositas dinamis per massa jenis. Nah, coba kita ganti ya V kinematis ini dengan ini. Kan jadinya kalau diganti ke sini, rumusnya menjadi VD per mu kali mu per rho ya. Nah, ini kalau misalnya dijadikan kali, naik ke sini jadi kali, dia ditukar posisinya rho sama mu-nya. Rho sama mu-nya ditukar jadinya begini. Rho-nya di atas, mu-nya di bawah, ya kan? Kalau dari bagi ke kali. Jadi ditulis ulang, jadinya seperti ini. Ya. Nah, D-nya ini tuh diameter pipa. Kalau dia pipanya bulat, maka D-nya ini diameter pipanya. Tapi kalau misalnya bentuknya square gini ya, atau rectangle gini, persegi atau persegi panjang gini, nilai D-nya ini adalah ini. Kalau dia persegi, D-nya adalah panjang sisinya. Nah, kalau persegi panjang gimana? Kalau persegi panjang, D-nya ini adalah ini rumusnya. 2 kali sisi ini kali sisi ini per jumlah sisi ini sama sisi ini, gitu ya. Dan dengan kita mengetahui besaran nilai Reynolds tadi ya, setelah dihitung dengan rumus tadi, kita cocokkan dengan ketentuan ini. Jadi aliran fluida itu ada yang sifat alirannya ini laminer, ada yang transisi, dan ada yang turbulen. Laminer atau transisi turbulen ini memiliki, untuk membedakannya itu bisa dilihat dari nilai Reynolds-nya. Jadi kalau Reynolds-nya ini kurang dari 2000, maka dia dikatakan aliran laminer. Tapi kalau dia di antara 2000 sampai 4000, dia dikatakan transisi. Kalau lebih dari 4000, dia dikatakan alirannya turbulen. Apa itu laminer, transisi, turbulen? Nah, kita lihat ini. Laminer, kalau dilihat dari gambar ini ya, ini adalah pipanya kan. Dan ini adalah alirannya. Dia alirannya seperti garis lurus ini. Terus, nah ini tadi, laminer dikatakan laminer kalau RE, hasil hitungan RE-nya itu kurang dari 2000. Nah, ciri-cirinya kalau aliran laminer itu dia memiliki velocity, kecepatan yang rendah. Nah, terus jika dia ditambahkan warna gitu ya, misalnya ini fluidanya ini ditambahkan satu pewarna, dia tidak akan bercampur dengan fluidanya. Misalnya air nih ya, ada air gitu ya, fluida cair lah. Dia ditetesin sama warna. Warnanya itu nggak akan bercampur dengan si fluida ini, dengan cairan yang di dalam itu. Nah, terus pergerakan partikel fluidanya itu lurus ya. Secara analisa matematikanya dia juga simple, tidak ribet. Karena kalau kalian tahu baca grafik aja kan, kalau lurus gini enak ya, simple. Tapi beda cerita kalau grafiknya itu kayak gini. Nah, ya kan? Nah, ini akan semakin rumit. Terus dia juga sangat jarang ditemui di dalam sistem fluida ya, pergerakan fluida itu hampir tidak ada tuh yang namanya aliran laminer. Kayak gitu ya. Nah, ini kalau kita mau praktek ya, supaya kita tahu aliran fluida ini apa, laminer, transisi, atau turbulen.
Nah, kita bisa pakai uji coba memasukkan zat pewarna tadi. Pas dimasukkan, nah, amati pergerakannya. Ternyata pergerakannya kayak gini dia. Lurus, membentuk zat lurus, membentuk garis lurus begini. Itu ya. Nah, terus aliran fluida yang sifatnya transisi. Ini bukan laminar ya, ini transisi nih yang sebenarnya. Nah, dia dinyatakan alirannya itu transisi kalau nilai Reynolds-nya ini ada di rentang 2000 sampai 4000. Nah, kalau di antara 2000 sama 4000 ini dikatakan laminar ya. Nah, terus kecepatannya itu dia sedang, enggak rendah, enggak tinggi kecepatan aliran airnya. Nah, terus dia ini kalau di air ya, kalau dikasih pewarna di air ini dia akan terlihatnya ini kayak gelombang-gelombang gitu ya. Dia pergerakan zat warna di airnya itu membentuk gelombang-gelombang. Kalau tadi kan laminar dia lurus gitu ya. Ini kayak ada gelombang-gelombangnya juga. Dan dia ini agak bercampur juga dengan airnya, zat warnanya tadi. Nah, ini kalau percobaan dilakukan, kalau ini diamati dan diperbesar ya, ini akan terlihat seperti ini, bergelombang. Kalau tadi lurus, ini agak bergelombang. Gitu ya. Tentunya ini pergerakan ini tuh terjadi karena adanya kecepatan fluida ya. Ada kecepatan fluida, makanya ketika dia kecepatannya rendah, dia berarti kan tenang gitu ya. Kecepatan rendah itu kan tenang, sehingga nggak ada bergerakan itu di fluidanya sendiri. Nah, kalau ini yang transisi ini ada sedikit kecepatannya kan medium, lebih tinggi, kecepatannya lebih tinggi daripada yang laminar tadi. Sehingga ketika ada kecepatan yang lebih tinggi, dia menyebabkan pergolakan-pergolakan dia dalam fluidanya, partikel-partikelnya bergerak. Sehingga pergerakan-pergerakan partikel fluida itu menyebabkan zat pewarna ini juga bergerak dan akhirnya bergelombang gini ya. Nah, untuk turbulen dari gambarnya aja udah terlihat ya, dia turbulensi, terjadi pergolakan gitu. Nah, ini angka Reynolds-nya ini setelah dihitung misalnya ketemu lebih dari 4000, dia dinyatakan alirannya turbulen. Dia tandanya memiliki kecepatan yang tinggi. Terus zat warna yang kalau dari uji coba misalnya ditambahkan, dia akan tercampur lebih cepat ya. Dan lebih sempurna daripada yang transisi tadi. Dan ini pergerakan partikel di dalam fluidanya ini sangat tidak teratur ya. Sangat tidak teratur. Dan pergerakannya itu tergantung dari alirannya itu sendiri. Terus dia juga tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Dan dari perubahannya itu ya, kalau kita mau amati itu harus pakai spektrofotometer. Nah, ini kayak mata kuliah laboratorium lingkungan ya. Jadi kalau mau tahu partikel-partikelnya yang di dalam itu, nah itu kita harus pakai Image laser misalnya. Karena susah dideteksi ini partikel-partikel yang ada di dalamnya. Kalau dipakai mata biasa dia nggak kelihatan ya. Secara fisik dia nggak kelihatan. Kalau pakai zat warna tadi enak kelihatan zat warna ya kan. Misalnya awalnya jernih terus ditambahin zat warna dia jadi merah gitu. Tapi kalau misalnya zatnya itu sama-sama bening, nah kita nggak tahu, kita nggak bisa mendeteksi itu.
Dan ini tuh sebenarnya kalau air ya, air itu adalah turbulen sifat alirannya. Kalau kayak yang laminer tadi ya, atau transisi tadi, biasanya yang kekentalannya itu besar. Nah, kekentalannya besar itu biasanya adalah kayak minyak gitu ya, atau oli gitu ya. Nah, itu biasanya yang punya kental gitu, yang cairannya kental itu dia biasanya laminer. Kalau air biasa tuh kan nggak ada kental-kentalnya. Nah, itu dia turbulen ya. Air tuh turbulen sifatnya. Dan ini yang terjadi ketika kita melakukan uji coba aliran turbulen ya. Aplida yang memiliki aliran turbulen ternyata setelah diamati pergerakannya itu seperti ini. Sangat bergelombang ya dibandingkan yang transisi tadi. Nah, setelah kita tahu aliran itu laminer atau turbulen, dan kita mau menentukan berapa kehilangan energinya, nah kita harus cari tahu dulu nih koefisien geseknya, F-nya. Tadi kan ada rumus di awal, HF sama dengan F kali L kali bla 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 tadi ya. Nah, F-nya itu sebenarnya ada ketentuannya, tergantung dari tipe alirannya. Nah, kalau laminer rumusnya kayak gini. F sama dengan 64 per Reynolds. Reynolds tadi pakai rumus yang VD per V tadi ya. Dan kalau dia turbulen, pakai rumus yang ini. Nah, laminar atau turbulen tadi dilihat dari rentang nilai Reynolds yang udah dihitung ya. Nah, ini penerapan F sama dengan ini, F sama dengan ini itu untuk pipa yang halus, ya. Untuk pipa halus. Jadi pipa itu dia punya sifat kayak kulit kita aja ya. Kulit kan ada yang halus, ada yang kasar. Pipa juga gitu. Ada yang halus, ada yang kasar. Nah, rumus ini penerapannya untuk pipa yang halus gitu. Nah, untuk yang kasar gimana? Orang pada prakteknya itu bukan pipa halus kok ya. Dalam prakteknya itu pipa itu mempunyai kekasaran dinding. Nah, kira-kira kalau pipa kasar sama pipa yang halus kehilangan energinya besaran yang kasar atau yang halus? Tentunya pipa yang kasar ya. Kalau kalian nih naik motor atau naik sepeda, pas kalian jalan mengendarai sepeda kalian, kalau permukaannya itu jalannya itu halus kan lebih enak ya. Tapi kalau ada batu-batuan, nah ini yang akan mengurangi lajunya ya, karena laju kecepatannya akan berkurang karena ada tahanan pada permukaan yang kasar tadi gitu. Jadi ini tahanan pada pipa kasar itu kan lebih besar daripada pipa halus, sehingga kehilangan energinya pun juga akan lebih besar pada pipa kasar dibanding pipa halus. Kehilangan energinya lebih besar pipa kasar. Dan kalau pipa kasar nanti ada perhitungannya sendiri ya untuk nilai F-nya. Kalau nilai F yang tadi, rumus F yang tadi itu adalah rumus untuk menghitung koefisien gesek pada pipa halus. Nanti kalau pipa kasar dia ada sendiri, nanti
saya ajarkan minggu depannya untuk penentuan koefisien gesek pada pipa kasar. Nah, berikut ini ada contoh soal untuk mencari kehilangan tenaga, kehilangan energi di sepanjang pipa. Nah, jadi ini ada air mengalir melalui pipa berdiameter 20 cm dengan debit aliran 50 liter per detik. Apabila panjang pipa 2 km, hitung kehilangan tenaga di sepanjang pipa jika koefisien gesekan dari si Wisba F-nya itu sudah diketahui 0,015. Ingat rumus HF tadi kita harus punya apa aja? Harus punya L. L kita udah punya panjang pipa 2 km. Terus harus punya D. D-nya berapa? 20 cm. Terus harus punya apa lagi? V, ya kan? V kecepatan. V kecepatannya berapa? Belum diketahui. Ya kan? Nah, tapi V itu bisa dicari dari apa? Dari rumus debit. Rumus debit apa? Q sama dengan A kali V kan? Q sama dengan A kali V, maka A-nya ini luas penampang, V-nya adalah kecepatan, maka V sama dengan ini ya, Q per A. Q-nya dimasukkan 0,05. Ini liter itu kan setara desimeter kubik ya. Jadi disamakan penyebutnya ke meter. Desimeter kubik ke meter kubik berarti naik berapa tingkat? Naik 1 tingkat. Dibagi berapa? Kalau kubik naik 1 tingkat. Dibagi 1000. Jadi 0,05 meter kubik per detik. Terus A-nya rumusnya apa? 1/4 pi D kuadrat. Atau kalau mau pakai R setengah diameter ya kan? R tuh pakai rumus yang pi R kuadrat. Ini pakai rumus yang 1/4 pi D kuadrat ya. Berarti D-nya dimasukkan. Jadi senti ke meter ya. Sentimeter ke meter tuh naik berapa? Naik 2. Jadi karena dia nggak ada pangkatnya, sentimeternya, bukan kayak tadi. Kalau tadi ini kan liter itu kan pangkat 3, ya kan? Meter desimeter kubik tadi. Nah, ini karena nggak ada pangkatnya. Kalau dia naik 2, berarti dibagi 100. Berapa dibagi 100? Berarti 0,2. Nah, udah tinggal dibagi, dihitung, ketemunya 1,59 meter per detik. Dapat nih V-nya, tinggal masukkan ke rumus HF. HF rumusnya adalah FL per D kali V kuadrat per 2G. Udah diketahui semua, tinggal masukkan. Ketemu, oh ya, G-nya kan ketetapan ya, G-nya 9,81. Nah, D-nya tadi yang udah dirubah 0,2. L-nya ini kilometer nih, kilometer ke meter. Turun berapa? Kilometer ke meter. Kami harus datang makan. Kilometer. Nah, udah hafal ya? Kilometer, hektometer, dekameter, meter. Turun berapa nih? Berarti 1, 2, 3. Berarti dikali, ini tadi L-nya kan kilometer. Berarti dikali, kalau turun kan dikali ya, dikali 1000 karena turunnya 3, nolnya 3. Tanpa pangkat ya, tanpa pangkat jadi 1000. Jadi per
per tingkatnya 10. Karena 3 tingkat turunnya jadi nolnya juga 3, bukan 10, 1000. Oke. 2000 berarti. Ketemu 19, setelah dihitung 19,33 meter. Selanjutnya kalian disuruh menentukan apa tipe aliran dari fluida tersebut. Nah, ini air mengalir melalui pipa berdiameter 150 mm dan kecepatannya 5,5 meter per detik. Viskositas kinematiknya, kekentalan kinematik air ini biasanya udah diketahui. Dan ini suatu ketetapan, kayak misalnya viskositas air itu kan nggak akan pernah berubah ya, air ya. 1,3 kali 10 pangkat min 6. Diketahui misalnya. Berarti gimana nih? Kita tulis dulu ya. D-nya sama dengan 150 mm. Terus kecepatannya V sama dengan 5,5 meter per detik. V kecil sama dengan viskositas kinematik 1,3 kali 10 pangkat min 6 meter persegi per detik. Nah, ini enaknya dijadikan meter ya, berarti. Nah, milimeter ini ke meter dia naik berapa? Kami harus datang, makan, dan cepat mandi. Kami harus datang, makan. M ini mandi, milimeter. Naik berapa? 1, 2, 3. Naik 3 berarti bagi 1000. Nolnya 3 ya. Berapa bagi 1000? 0,15. Ya kan? Ini bagi 1000 berarti 1, 2, 3. Nolnya 3. Jadi maju 3. 0,15 meter. Tadi rumusnya apa? Kan kalau tipe aliran tuh berdasarkan Reynolds ya, angka Reynolds. Kalau kurang dari 2000, Reynolds-nya dia laminar. Kita cari dulu ya. VD per V rumusnya. Viskositas. V-nya berapa? 0,15. D-nya berapa? Kok D-nya? Ini kan D-nya 0,15. V kecepatannya 5,5 dibagi 1,3 kali 10 pangkat min 6. Berapa tuh ketemunya? Hitung ya. Sekitar 634 ribuan. Nah, ini berarti jelas nih turbulen alirannya. Karena lebih dari 4000, ya kan? Oke deh. Selesai ya kuliah hari ini. Minggu depan saya akan lanjutkan untuk mencari koefisien gesekan pada pipa kasar. Sekaligus kita akan membahas tentang penentuan kehilangan energi mayor dan minor. Baru minggu depannya lagi kita akan belajar sistem perpipaan. Gitu, oke ya? Semangat semua. Makasih.